sifat koligatif larutan ya. Sifat koligatif larutan ini kalau diartikan di sini adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat pelarut ya. Jadi di sini ada yang namanya pelarut, ada yang namanya terlarut ya. Jadi di sini kita bisa bikin ya di bab ini ya. Ini ada yang namanya pelarut, ada yang namanya terlarut. Nah, gitu. Pelarut ini adalah air biasanya ya. Biasanya contohnya adalah air. Nah, terlarut nih contohnya apa? Misalnya gula, garam. Nah, gitu ya. Gula, garam yang umumnya ya larut. Kalau misalnya air di sebuah gelas, kita masukin air lalu kita kasihin gula, kita aduk-aduk, itu lama-lama gulanya akan menghilang ya kan? Alias namanya larut, menyatu dengan airnya. Air biasa, air putih, kalau kita masukin gula maka airnya akan menjadi manis ya. Kalau kita masukin garam dia akan menjadi asin, seperti itu ya. Itu konsep dari pelarut dan terlarut, seperti itu ya. Nah, untuk bab tentang pertama ya, bagian part pertamanya kita akan bahas yang namanya konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan itu terdiri dari dua ya, yang kita bahas di sini. Ada yang namanya molaritas yang lambangnya M ya. Satuannya juga M. M di sini maksudnya lebih ke apa, penyebutannya lebih ke molar. Nah, gitu ya. Molar. Yang kedua adalah molalitas. Oke. Molalitas itu satuannya adalah M. M itu molal. Nah, gitu ya. M itu molal. Nah, seperti itu. Kemudian apa sih yang bedakan molaritas sama molalitas? Oke. Kalau molaritas itu dia tuh berdasarkan ya, maksudnya terlarut, pelarutnya tuh biasanya dalam bentuk satuan liter. Ya. Jadi kalau di rumus molaritas ini ya, volumenya ini ya itu berdasarkan liter. Ya, di sini satuannya liter. Ya, nah gitu. Tapi kalau misalnya yang molaritas, molali ya. Kalau ini tadi molaritas, sedangkan ini molali, M kecilnya artinya molali yang ini. Itu dia berdasarkan pelarutnya adalah satuannya adalah gram. Oke, satuannya adalah gram. Oke, terlarutnya per kilogram gitu, ya. Kalau kita bisa artikan itu artinya kalau molaritas itu gak perlu dicatat ya, kalian cukup dengar aja. Molaritas itu adalah menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ya, dalam 1 liter larutan itu molaritas. Sedangkan kalau molalitas itu adalah jumlah mol zat terlarut per kilogram pelarut. Ya, maka di sini pelarutnya adalah kilogram. Lebih ke gram ya kita ya, konversi ke gram ya. Bukan kilogram ya. Jadi misalnya kalau ada pelarutnya airnya 7 kilogram ya, misalnya kalau airnya ya pelarutnya tuh airnya tuh 7 kilogram, harus diubah jadi gram dulu, kali 1000 ya. Jadi 7 kali 1000 adalah 7000 gram, seperti itu ya. Jadi ada dua, molaritas sama molalitas ya. Kemudian ada rumus ya untuk mencari N biasanya ya di sini ya. Dibutuhkan yang namanya N kalau untuk nyari molaritas sama molalitas. N ini rumusnya adalah gram per mr. Ya. Gram per mr. Kalau kita tengok dari segitiga ini ya, kalau ini cari N. Yang dicari N-nya jumlah mol ini. Ya, maka tutup N-nya. Rumusnya adalah gr per mr ya. N sama dengan gram per mr. Nah, seperti itu. Ya, gram itu adalah massa terlarutnya ya. Mr itu adalah massa molekul relatif, yang satuannya adalah gram per mol, seperti itu ya. Kita akan coba menghitung yang namanya, kita ngulang lagi ya, mengulang materi awal ya. Kita akan belajar menghitung MR ya. Pertama kita akan belajar menghitung MR, massa molekul relatif. Kemudian kita akan belajar ngitung ini jumlah molnya. Kemudian baru masuk ke nanti ke M besar ini, molaritas ini, sama yang M kecil ini, molalitas ya.
Sebenarnya ada satu lagi yang namanya fraksi mol, tapi nanti aja dulu, selesaikan yang ini dulu ya. Ini adalah soal nomor 1. Hitunglah MR atau massa molekul relatif dari A H2SO4 dan yang B adalah Al2SO43. Jika diketahui AR atau massa atom relatif, yaitu AR dari H-nya 1, S-nya 32, O-nya 16, Al-nya 27. Jadi cara perhitungannya adalah kita harus menghitung berapa banyak atom dari molekul ini. Pertama, H2. H2 itu artinya ada 2 atom H ya. Kita buat jadi 2 kali H. Nah, ditambah dengan S. S ini ada angka, ada S nih. Ada angka ya. Kalau gak ada angka kita anggap berarti 1. Berarti 1 kali S. Ditambah O4. Berarti 4O ya. O-nya ada 4 ya. Berarti 4 kali O. Kita masukin 2 kali H. H-nya berapa? AR dari H. 1. Ditambah 1 kali S. S-nya 32. Lalu 4 kali O. O-nya adalah 16. Hasilin 2 tambah 32 tambah 64. Oke, ini hasilnya adalah 102. Oke. Kemudian yang B, Al2. Artinya Al-nya ada 2 ya. 2 kali Al. Al. Ditambah S. S di sini ada angka enggak? Gak ada angka berarti 1 ya. O-nya ada 4. Kalau kalian perhatiin ya, ini ada kurung kan? Dikurung dengan berapa ini? 3. Berarti ini akan dikali masuk 3-nya nih. 3 kali 1 3. Artinya S-nya 3 ya. S-nya 3 buah. Ditambah 3 ini kali keempat 12 ya. Artinya O-nya ada 12. Udah tinggal dimasukin 2 kali AL. AL-nya berapa? 27. Ditambah O S kali 3. 3 kali 3 2 ya. Lalu ditambah dengan 12 kali O. O-nya 16. Boleh pakai kurung, boleh enggak masalah. Lalu kita hasilin berapa ini? 2 kali 27 54. 3 kali 3 2 96. 12 kali 16 192. Tinggal ditotalin ya. 4 tambah 6 tambah 2 12. Simpan 1. 1 tambah 5 tambah 9 tambah 9. 6 tambah 18 24. Simpan 2. 2 tambah 1 3. Jadi hasilnya adalah 342. Oke, untuk yang A dan B, oke. Jadi yang A itu adalah 602, yang B itu adalah 342. Untuk nomor 2. Sudah ya, nomor 1 ya, jadi udah paham ya cara mencari MR ya. Kemudian untuk nomor 2, tentukan jumlah mol dari 25 gram NO2. Ya, kita tahu AR-nya adalah N-nya 14, O-nya 16. Jadi cara perhitungannya adalah ya, kan di jumlah mol itu rumusnya N ya, N kecil ya. N kecil itu adalah gram per MR. Gramnya sudah ada tuh 25 gram. Ya, zatnya. Per MR, MR-nya dicari dulu. Ya. Iya, MR dari apa ini? NO2. NO2 artinya N-nya 1 ditambah O2, 2 kali O. Masukin berarti 1 kali N. N-nya berapa di sini? 14. 2 kali O, O-nya 16. 14 tambah 32. Hasilnya adalah 46 ya. 46. Hasilnya berarti 46 artinya. Jelek bener ya. Jadi ini tinggal dibagi 25 bagi 46. Gak bisa ya, koma ya. 25 ini lebih kecil dari 45, jadi pakai 0 koma. 2 tambah 6 46. Oke. 250 cari 46 kali berapa ya? 250. 46 kali 6 itu 276 lebihan. 46 kali 5 230. Jadi pakai 5 ya.
230 lalu 20. Sudah ada koma tambah 0. Nah, ini 46 kali berapa yang dekat 200? Mundur nih, berarti 46 kali 4 1 sama 4. Berarti 4 ya. 46 kali 4 kan 1 sama 4 kan? Ya. Ini kode hasilnya 16. Jadi kita ambil cukup angka dua angka belakang koma ya. Jadi hasilnya adalah 0,54 mol. Oke. Nomor 3, molaritas larutan. Ya, di sini disuruh cari molaritasnya atau konsentrasi. Jadi kalau misalnya dicari adalah konsentrasi larutan, itu artinya bisa molaritas, bisa molalitas, ya. Nomor 3 nih, molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 14,8 gram CaOH2 dalam 100 ml air dengan MR-nya 74. Nah, kita sudah dikasih tahu MR-nya, jadi gak perlu repot lagi cari MR ya. Adalah rumus molaritas ya. Ini yang diketahui adalah liternya ya. Nah, kalau biasanya kalau dicari liter, misalnya aku ganti ini jadi konsentrasi. Ini yang diketahui mililiter atau liter. Berarti kita menggunakan rumus molaritas. Oke? Molaritas. Ya ampun, ini catatan ini mana? Tengok benar. Kan aku udah bilang kalau molaritas ya yang M besar ini kalau yang diketahui volumenya. Kalau molali itu yang diketahui pelarutnya adalah bentuk gram. Ya, soalnya sudah volume kalian masih nggak pakai molalitas. Salah lah. Aku ulangi, kalau misalnya aku ganti konsentrasi ini. Konsentrasi larutan. Di sini pelarutnya adalah bentuk mililiter atau liter. Maka ini kita menggunakan rumus molaritas. Ya. Konsen. Jadi nomor 3 itu molaritas sama dengan N per V, jumlah mol per volume. Dari rumus ini ya. Ya. M sama dengan N per V. Kita masukin N-nya berapa? N-nya belum ada di sini jumlah molnya. Cari dulu. Jumlah mol itu rumusnya gram per mR. Berapa gram di situ? 14,8. Dibagi dengan mR-nya 74. Oke, kalau ini dibagi 74 kali berapa ya? Bisa 148. 2 ya. Lalu ini komanya masuk 1. Jadi 0,2 mol. Lalu baru masukin ke sini 0,2 per volumenya harus dalam liter ya. Ini mililiter harus jadi liter dulu. Ya. Jadi dibagi 1000 ya. Jadi 100-nya mililiter ini harus bagi 1000. Kalau dia sudah langsung dalam bentuk liter jadi langsung masukin. Gak perlu lagi dibagi 1000. Jadi 0,2 dibagi 100 bagi 1000 itu 0,1. Jadi hasilnya adalah 2 molal. Ya, 2 molar. Jadi konsentrasi larutannya atau molaritasnya adalah 2 molar. Oke. Kemudian untuk nomor 4 langsung aja dulu ya. Ini diketahui yang dicari adalah apa nih? Pelarutnya. Kita tentukan dulu. Pelarutnya di dalam bentuk apa nih? Gram. Ya. Kalau misalnya dicari konsentrasi larutan, misalnya nggak dikasih tahu molaritas atau molalitas. Kalau yang dicari adalah konsentrasi misalnya, maka kita tengok dulu pelarutnya adalah airnya dalam bentuk gram. Maka kita menggunakan rumus molalitas, ya. Molalitas tuh M kecil, lambangnya rumusnya adalah N dikali dengan 1000 per P. P-nya pelarut harus dalam bentuk gram. N-nya belum ada ya, cari N-nya dulu nih. Rumus N-nya apa ini? N sama dengan gram per mR. Muat. Di sini ya, nomor 4 ya. N sama dengan gram per mR. Gramnya adalah berapa gram ini yang terlarut, yang mau dilarutin 3,45. Dibagi mR-nya 60. Ya. Kita bagi 3,5 bagi 60. Hasilnya adalah 0,0575. Sorry, enggak muat. 0,0575 ya. Sudah dapat, masukin di sini N-nya. 0,0575 dikali 1000 per P pelarutnya. Pelarutnya adalah air di sini. Airnya adalah 250 gram, oke. Kalau kilogram harus jadi gram dulu dikali 1000 ya. Ini sudah dalam bentuk gram.
Nggak dicoret nih bisa ya. 1000 bagi 250 itu berapa? 4. Ya. Lalu 4-nya kalikan sama 0,575 nih. Hasilnya adalah 0,23 molal satuannya. Oke. Seperti ini. Ya. Oke, jadi rumus ini juga berlaku ya untuk apa? Kalau misalnya dibolak-balik ya. Misalnya yang dicari adalah, misalnya yang diketahui adalah konsentrasi larutannya atau molaritasnya. Kalian disuruh cari berapa gram terlarutnya atau berapa gram pelarutnya atau berapa liter pelarutnya, itu berlaku bolak-balik ya. Gitu. Nanti kalau ada waktu kita coba latihan untuk bolak-balik rumusnya. Jadi di sini adalah fraksi mol ya. Ukuran konsentrasi yang ketiga. Jadi kita sebelumnya tadi belajar konsentrasi yang pertama itu adalah molaritas. Konsentrasi kedua adalah molalitas berdasarkan pelarut yang satunya gram ya. Kalau molaritas tadi pelarutnya dalam bentuk volume ya, liter mililiter ya. Sekarang yang ketiga adalah fraksi mol ya. Perbandingan antara jumlah mol yang pelarut sama si terlarutnya. Pelarutnya biasanya adalah air ya. Terlarut itu bisa gula, garam, urea seperti itu. Ya. Urea itu kayak zat kayak penyubur ya, contoh kayak pupuk gitu lah biasanya itu ya. Ya. Nah, gitu. Kita akan coba di soal. Sekarang ada rumusnya ya. XT. XT ini adalah apa? Fraksi mol terlarut. Rumusnya adalah NT per NT plus NP. Lalu XP sama dengan NP per NT plus NP. Oke, bisa kalian tengok di sini keterangannya kalau N itu adalah jumlah mol, T itu adalah terlarut, kalau P itu adalah pelarutnya. Seperti itu. Oke. Kita akan coba soal. Kelas 12. Oke, dalam 90 gram air dilarutkan 15 gram asam cuka CH3COH dengan MR 60. Tentukan fraksi mol zat terlarut dan pelarut. Nah, untuk pengerjaan fraksi-fraksi kayak gini ya, kita harus bedakan dulu mana yang pelarut, mana yang terlarut. Nah, pelarutnya dia bilang dilarutkan dalam apa? Air. Oke. Air. Air itu adalah H2O. Kalian harus tahu, air itu adalah H2O. H2O itu biasanya MR-nya adalah 18. Ya, H itu 1 kali 2 2. O itu 16 tambah 2 18 ya. Jadi cukup ingat baik, air itu H2O dengan MR 18 ya. Kemudian terlarutnya di soal ini adalah si asam cuka ya, asam cuka. Aku singkat asam cuka. Itu rumus molekulnya adalah CH3COOH ya. MR-nya sudah dikasih tahu, kalian tidak perlu di soal ini, tidak perlu dicari lagi. MR-nya adalah 60 ya. Kalau misalnya nggak dikasih tahu, kalian harus cari ya. Tuh. Dikasih tahu lah. Ya, nggak juga. Ini nggak dicari dewa nih. Oke, kemudian kita disuruh tentukan fraksi mol. Nah, untuk menentukan fraksi, setelah kita tentukan pelarut sama terlarutnya, kita cari yang namanya jumlah mol. Ya, jumlah mol itu N. N dari satu pelarut. Lalu nanti cari N yang terlarut. Gitu. N pelarut. Ya, itu N itu jumlah mol. Rumusnya adalah gram per mr. Pelarutnya di sini adalah air kan? Airnya berapa gram di sini? 90 ya. Artinya 90. Per mr-nya adalah mr air. 18. Ya. Jadi 90 bagi 18 udah ada 5, pas, enggak koma. Kemudian terlarutnya adalah pakai rumusnya sama gram per mr juga. Gramnya berapa gram terlarutnya? 15 gram asam cuka. Artinya 15 ya. Per mr-nya adalah yang cukanya adalah 60.
Ya. Ini bisa bagi 15 ya. Jadi seperempat. Seperempat itu adalah 0,25. Oke. Ini mol. Nah, kemudian baru kita masukin rumus fraksi mol, terlarut dan yang pelarut, ya. Ini rumusnya. Simpel ya. Kalau yang terlarut itu depannya atasnya NT, T. Ya. Bawahnya sama nih rumusnya, kayak kotak merah nih. Sama kan NT per NP bawahnya kan? Kalau yang terlarut itu atasnya NT. Kalau yang pelarut atasnya NP. Nah, seperti itu, ya. Kita cari satu-satu dari fraksi mol terlarut dulu. NT per NT plus NP. Masukin NT-nya berapa NT-nya? Terlarutnya 0,25. 0,25 per NT-nya 0,25, NP-nya 5. Nah, ya. Ini jadinya 0,25 per 0,25 tambah 5. 5 ya. 5,25 ya. Oke, 5,25. Nah, kemudian ini dibagi ya. Kalau dibagi hasilnya adalah 0,05. Nah, seperti itu. Kemudian XP. Pelarutnya NP per NT plus NP. NP-nya adalah pelarutnya adalah 5 ya. Pelarut ini 5 mol. Per NT-nya adalah 0,25 ditambah NP-nya adalah 5. Artinya 5 dibagi 5,25. Hasilnya adalah 0,95. Seperti itu. Oke. Nah, perlu kalian ketahui ya. Biasanya itu aku tambahin XT ditambah XP itu hasilnya adalah 1. Ya. Jadi contoh kita tambah XT-nya berapa XT-nya nih? 0,05 ya. 0,05. Ditambah XP-nya adalah 0,95. Nah, ini kalau dijumlahin itu hasilnya adalah 1. Ya, artinya jawaban ini benar. Ya. Gimana kalau dijumlahin bukan 1? Berarti hitungan kalian berarti ada yang salah. Ya. Selalu 1 ya? Selalu 1. XT tambah XP itu adalah 1. Ya, itu pengecekan jawabannya. Gitu ya. Atau juga misalnya di dalam soal kalian diketahui XT-nya, berapa XP-nya, dibolak-balik biasanya kayak gitu kan. Nah, Karena hasilnya kalau lebih tinggi dari 1. Bentuknya. Ya berarti salah hitungan kalian. Ya kalau bukan 1 berarti salah hitungannya, gitu aja. Itu B. Oke, yang kedua ya, setelah kita bahas konsentrasi larutan, kita bahas penurunan tekanan uap. Jadi sifat kualitatif tuh biasanya ada lebih dari 3. Pertama penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, ya, kemudian tentang titik buku. Yang keempat adalah tekanan osmotik. Nah, ini kita bahas dulu ya penurunan tekanan uap. Oke, di sini rumusnya adalah ada kalau misalnya ditanya ada tekanan uap larutannya, ya tekanan uap larutan tuh P. P rumusnya adalah P derajat dikali XP. XP itu adalah fraksi mol, P itu apa? Pelarut. Ya, nah gitu. Lalu kalau misalnya ditanya adalah berapa penurunan tekanan uap, rumusnya adalah P derajatnya. P derajat itu adalah tekanan uap murni, itu dikalikan dengan XT, fraksi mol terlarut. Oke. Seperti di soal ini nomor 1. Pada suhu 25 derajat Celcius sebanyak 36 gram urea, ya di sini dikasih tahu sudah ureanya adalah MR-nya 60, ya. MR-nya 60 itu. Dilarutkan dalam 75,6 gram air dengan MR 18. Air itu H2O ya, H2O itu MR-nya 18 ya. Dan tekanan uap air murninya adalah atau P derajatnya ini, P derajatnya adalah 24 mm hektogram. Besar penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap adalah delta P. Oke, berarti yang dicari pakai rumus ini nanti. Kita tulis delta P sama dengan P derajat dikali XT. Kita masukin tekanan uap murninya adalah ini 24 ya. Dikali dengan XT. XT-nya belum ada ya. Cari dulu XT. XT itu rumusnya adalah NT per NT plus NP. NT sama NP-nya belum ada. Cari dulu. Ya. NT-nya adalah gram per MR. Ini ngambilnya
Ngambilnya apa? T ini terlarut ya. Apa yang dilarutkan di sini? Ini kan urea nih. 36 gramnya sama ml-nya 60 ya. Berarti 36 per 60. 36 per 60. Kita kecilin bagi 6 atas bawah ya. Jadi 6 per 10 atau 0,6. Kemudian NP-nya itu adalah gram per ml juga. Berapa gram pelarutnya di sini? Ini ya pelarutnya air. 75,6 sama ml-nya 18. Oke. 75,6 RR-nya 18. Itu hasilnya adalah 4,2. Ya. Sudah dapat NT sampai NP, kita cari XT. XT-nya adalah NT-nya 0,6 per 0,6 ditambah NP-nya 4,2. Atasnya berarti 0,6 per 0,6 tambah 4,2, 4,8. Ya, ini kita bagi. Ya, jadinya adalah 1/8 atau 0,125. 1/8 lah ya. Ya, pakai 1/8 be. Ya. Lalu masukin di sini XT-nya. 1/8. Coret ya. Jadi 3. Hasilnya adalah 3 artinya. Ya. 3 mm hektogram. Oke. Jadi tekanan uap itu satuannya adalah milimeter hektogram. Ya. Ini milimeter hektogram. Semuanya milimeter hektogram. Oke. Tuh. Sudah, kita lanjut ke sifat kualitatif yang kedua ya. Ini yang pertama penurunan tekanan uap. Yang selanjutnya jadi penurunan titik beku ada 3 ya. Rumusnya delta TF, M-nya molaritas dikali KF. KF itu adalah tetapan titik beku yang kayak gini ya. Nah, untuk penurunan titik beku. Kemudian delta TF rumusnya adalah TF derajat. TF derajat itu nilainya adalah ini ya. Titik beku murni 0 derajat Celcius ya. Kemudian dikurang TF. Nah, TF itu biasanya dicari. Atau cari TF, rumusnya adalah TF derajat. Yang 0 derajat itu kurangi dengan delta TF-nya. Jadi kita cari dulu delta TF ini ya. Kalau ditanya larutan akan membeku pada suhu berapa, berarti yang dicari ada TF-nya. TF itu rumusnya adalah TF derajat dikurang delta TF. TF derajat di sini 0 ya. Oke, 0. 0 berapa? 0 derajat Celcius. Dikurang delta TF-nya belum ada nih. Cari dulu delta TF-nya. Delta TF rumusnya adalah M kali KF. M kali KF. M ini molalitas. Rumusnya adalah N dikali 1000 per P. N-nya kita ubah. N itu adalah jumlah mol. Rumusnya adalah gram per mR dikali 1000 per P. Gramnya berapa gram itu? Di sini 45. Per mR-nya 180 dikali 1000 per pelarut. Pelarutnya ada di sini adalah air. Airnya adalah sini 0,5 ya. 0,5 ini jadi ke gram dulu ya. 0,5 kali 1000 jadinya 500. Ya, jadi ini 500. Coret 1000 bagi 500 2. Kemudian 45 bagi 1 habis. 180 bisa bagi 45 hasilnya 4 ya. Kebetulan 45 kali 4 tuh sama, hasilnya ada 180. Ini jadi di atas tinggal 2 per 4. 2 per 4 adalah 0,5. Jadi masuknya di sini 0,5. Ya. Dikali dengan KF-nya itu adalah 1,86. Oke. Jadi 1,86. Kalau dihasilin jadinya 0,93. Ya. Baru masukin di sini 0,93 ya. 0 dikurang 0,93 itu adalah minus 0,93 derajat Celcius ya. Jadi kalau ditanya adalah penurunan, misalnya kalau ditanya ada berapa penurunan titik bekunya, penurunan titik bekunya adalah 0,93 ya. Di titik berapa membekunya? Di titik
atau di suhu minus 0,93 derajat Celcius. Ya.